jadi kaya, rumahnya sudah bagus, tapi sangat cinta dengan PBIKIS-nya karena dana pemerintah ini juga terbatas untuk hanya khusus warga miskin saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farihatul Al-Khairiyah, bisa dipanggil Fariha. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Guru Sri Susanti, SBDI, sebagai Bidang Kesehatan PC Fatayat NU Pati. Ya. Dan kali ini temanya adalah perempuan bersuara mengawal JKN KIS. Silahkan Ibu bisa dipaparkan mengenai perempuan bersuara mengawal JKN KIS itu seperti apa? Baik, terima kasih. Awalnya program ini adalah program dari Fatayat Pusat yang di Indonesia itu ada 8 kabupaten yang ditunjuk dalam program perempuan bersuara mengawasi. Dulunya itu mengawasi karena kita itu kesannya kalau mengawasi itu kan kayak apa ya, kayak satpam ya. Jadi kita ganti mengawasi itu dengan mengawal JKN KIS. Awalnya tahun 2021 pada saat pandemi dulu itu ya. Itu di bulan Juli. Tapi kita mulai bekerja itu bulan Agustus. Salah satunya adalah di Kabupaten Pati, di antara 8 kabupaten yang ditunjuk dari pimpinan pusat Fatayat di seluruh Indonesia itu. Kita bekerja sama dengan badan penelitian yang namanya itu Yayasan Penelitian yang namanya itu AK3 yang ada kantornya ada di Bandung. Dan juga bekerja sama dengan UNICEF. Orang UNICEF ngapain itu? World Bank. Ya, kalau UNICEF saya itu ada 2 program di bidang kesehatan ini. Oh iya. Yang kedua itu UNICEF itu tentang PMBA, pemberian makanan bayi dan anak. Makanya tadi saya lupa dengan UNICEF. Iya, Bu. Nah kita itu program ini adalah membantu pemerintah dalam penyuksesan program yaitu PBIKIS, pemberian bantuan iuran KIS kepada warga miskin, supaya warga miskin ini benar-benar terjangkau oleh program ini. Karena banyak sekali masyarakat miskin namun belum terjangkau oleh PBIKIS ini. Dengan berbagai hal kita di sini itu disuruh untuk tugasnya itu untuk sosialisasi dan juga untuk pendampingan. Awal-awal kita ikut program ini, kita itu juga kesulitan di data. Karena pada saat itu kita harus punya data warga miskin yang belum memiliki atau belum tercover di PBIKIS. Jadi kita itu bekerja sama dengan beberapa stakeholder seperti Dinkes, BPJS, Dukcapil, Dinsos, dan sekarang merambah ke Bapeda. Awal-awal kita itu minta data ke BPJS, namun dari pihak BPJS belum tahu Fatayat itu apa sih gitu kan. Oh gitu. Terus gimana Bu? Biar tahu gitu Bu. Iya. Kami menjelaskan Fatayat itu adalah suatu organisasi masyarakat Islam dan organisasi ini adalah organisasi di bawah naungan NU. Yang kita kalau di Pati ini memiliki sekitar pada tahun itu masih 20.000 anggota
Kalau sekarang mungkin udah lebihnya. Kita jelaskan, kita dibilangin gini Mbak. Gimana Bu? Pada saat kita audiensi itu kan, pertama kan kita diabaikan ya, karena belum tahu fatayat itu apa gitu kan. Iya. Lalu kita, karena kita dulu dekat dengan bupati nggih, maksudnya hubungannya itu harmonis dan baik gitu nggih dengan bupati. Kita difasilitasi untuk audiensi di kantor Setda gitu. Kalau yang manggil Pak Bupati kan mau nggak mau hadir, ya kan? Iya pasti. Iya. Lalu kita dipertemukan di situ, ada dibuka oleh pada saat itu dari Dinkes, ada BPJS, kita dipertemukan, terus kita itu dibilangin gini, yang masih saya ingat sampai sekarang. Tapi setelah itu hubungan kita baik dan kerjasama kita solid. Pada saat itu direkturnya itu perempuan, namanya itu Mbak Helti, sesuai dengan bidangnya ya, kesehatan. Dan ada Pak Buna juga, dan ada 2 karyawan lagi dari BPJS itu. Nah, di situ Bu Helti menjelaskan, jenengan dari fatayat itu minta data apa sih? Pada saat itu kita dari pihak fatayat itu ternyata baru tahu kalau BPJS itu banyak sekali. Ada BPJS yang PBI KIS tadi, itu ada dibagi 2 kan. PBI KIS yang APBD daerah yang dikelola oleh kabupaten ya. Yang kedua itu ada PBI KIS pusat dari APBN. Nah, ada 2 itu. Terus yang dimaksud itu BPJS apa gitu kan? PPU atau PBI atau yang TNI, PNS gitu kali ya. Kita itu ya walaupun belum begitu menguasai BPJS itu apa saja ya kita seperti tema kita ya. Kita itu mengawal PBI KIS, berarti ya yang PBI KIS dua-duanya gitu. Nah, di situ Pak Buna yang sekarang menjadi partner kita, yang sangat baik sekali. Kita itu tanya jam 11 malam kalau beliau itu masih on ya, kita dijawab. Ya. Itu Pak Buna itu bilang gini, mau minta data, siapa lo? Gitu. Saat itu dibilang gitu, kami dibilang gitu. Makdek kan, udah baru aja gini sudah ada kendala seperti ini gitu kan. Ya, terus kita itu jelaskan kalau kita itu ingin membantu program pemerintah supaya sukses, supaya program-program dari pemerintah itu yang untuk warga miskin memang benar-benar dinikmati oleh warga miskin, gitu kan. Kan sayang ya kalau programnya itu untuk warga miskin, namun yang menikmati malah menengah ke atas, itu kan kalau menurut hati kecil saya itu kasihan gitu. Apalagi banyak sekali warga miskin yang memang belum benar-benar tersentuh oleh bantuan sosial yang non yang non BPN itu apa itu loh. Misalkan ini yang khusus untuk kesehatan gitu. Jadi kan kita itu dari hubungan tadi ya dengan BPJS tadi ya, itu akhirnya BPJS itu mengerti fatayat itu seberapa besar sih gitu kan di Indonesia. Ternyata wow banyak sekali gitu kan. Terus fatayat itu menangani di bidang apa saja sih, itu mereka pelajari. Akhirnya tanpa kita undang beliau-beliau itu, malah kita yang diundang di kantor BPJS, difasilitasi dan diajarin bagaimana cara mensosialisasi supaya semua warga masyarakat khususnya di Pade ini untuk mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS. Kalau yang miskin didaftarkan melalui desa, kalau yang sudah bekerja kita sarankan untuk menjadi peserta BPJS yang PPU itu. Oh iya Bu, ini untuk KIS-nya itu
untuk siapa aja ya Bu ya? Yang PBI KIS ya? Iya, PBI KIS itu. PBI KIS ini diperuntukkan untuk semua warga masyarakat Indonesia yang ber-KTP dan miskin. Jadi yang tidak miskin tidak berhak menggunakan kepesertaan itu. Karena dana pemerintah ini juga terbatas untuk hanya khusus warga miskin saja. Lah miskin ini ada beberapa kategori gitu. Iya. Jadi kita kemarin itu kita bekerja sama, ada AK3 Kepade ya. Itu sekitar 2 bulan yang lalu itu kita menambah satu lagi stakeholder yaitu Bapeda. Karena di Bapeda ini ada kelas-kelas miskin dari desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 itu ada pengelompokan. Misalkan yang diutamakan adalah desil 1. Desil 1 itu warga yang benar-benar miskin. Dari segi rumah tidak layak. Belum memiliki kamar mandi, jamban yang secara kesehatan itu berstandar nasional gitu. Seperti itu. Jadi mereka yang berhak. Namun biasanya kita temukan di lapangan itu banyak sekali warga yang dulunya miskin. Dengan beralurnya waktu, usaha sukses jadi kaya, rumahnya sudah bagus, tapi sangat cinta dengan PBI KIS-nya. Tidak mau melepaskan PBI KIS-nya. Nah, itu gitu. Gimana sih Bu? Caranya? Iya. Soalnya kan udah dibilang kan udah ini ya, udah mapan, juga udah mampu gitu. Kenapa kok nggak bisa dilepaskan? Biar apa? Biar orang-orang yang lebih membutuhkan itu malah pas gitu loh. Baik. Biar membantu gitu. Iya. Itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan, bukan? Karena untuk lepas dari kepesertaan PBI KIS itu juga dari pribadinya. Ada surat pengunduran diri misalkan dari itu PBI KIS, atau bisa saja ya dengan bilang sama kadesnya, atau kalau di desa itu ada operator SIG-NG. Apa itu Bu? Ini orang-orang awam pasti bertanya-tanya ya. Jadi gini, operator SIG-NG itu operator yang memasukkan warga miskin ke DTKS. Dari DTKS nanti akan diusulkan ke Dinsos. Jika lolos, Dinsos akan mengeluarkan SK. SK yang berisi nama-nama warga miskin tadi yang berhak di misalkan kayak bansos ataupun di yang kesehatan. Jadi saat saya menyarankan pada operator desa itu, SIG-NG itu, saya menyarankan kalau ada warga yang mendaftar untuk PBI KIS, dicentang yang non bansos supaya cepat terrealisasi. Karena kalau bansos kan berarti ada itu loh yang BLT, PKH, ada yang beras apa itu ya? Ya ada. Kayak gitu. Jadi lebih mudahnya kalau non bansos gitu. Dan kenapa kuota di suatu desa itu tidak kosong-kosong untuk dimasuki peserta warga miskin yang baru gitu kan? Biasanya kan kalau ada pasangan pengantin muda yang belum mapan, nah kayak gitu ya. Misalkan mungkin karena belum dapat pekerjaan yang tetap, masih buruh-buruh gitu ya, masih dua-duanya itu masih belum memiliki penghasilan yang tetap. Kayak gitu, kalau menurut saya itu kan kategori miskin, belum punya rumah juga kan, kalau pengantin baru itu kan ya. Nah, itu kan seharusnya yang sudah kaya tadi itu dimasuki yang seperti itu, di-cut sehingga ada kuota yang kurang, yang kuota yang kosong untuk dimasuki warga miskin yang baru. Atau juga seperti ini, pada saat dulu kan ada pandemi COVID ya, ada suatu pengusaha memiliki banyak sekali karyawan, jaya kan ya, sebelum COVID itu loh ya, maksudnya jaya, rumah besar, mobil ada juga. Pada saat pandemi
banyak sekali pengusaha-pengusaha yang bangkrut, karyawan di PHK, aset-aset terjual, tinggal satu-satunya rumah itu, mobil sudah terjual, tapi rumahnya magrong-magrong kayak gedong. Lah ini kalau diusulkan di PBIKIS, kalau persyaratan dari Dinsos yang saya baca itu tidak bisa, Mbak. Ini yang menjadi kendala sehingga kami dari Fatayat itu pada saat audiensi untuk memberikan tolerir foto rumah, karena foto di rumahnya itu harus difoto depan, samping, sampai dalamnya itu. Lah kalau orang yang curang, supaya mendapatkan PBIKIS itu dengan cara-cara yang salah, biasanya yang difoto itu dapurnya yang belum, iya Bu, biasanya tembok, kurang sesuai gitu iya, ya Bu ya. itu. Terus lantainya difoto yang bagian yang jelek kayak gitu. Terus sehingga kan lolos kalau di Dinsos. Tapi sekarang dengan pengawalan kami yang seperti itu, insya Allah sudah tidak ada kecuali yang luput dari pengawalan kami gitu. Terus lagi dari mungkin fasilitas kesehatan ya, dari apa itu misalkan kalau dulu kan kalau ingin menggunakan PBIKIS itu kan suatu momok, takut kalau dibedakan dengan pasien umum ataupun takut dibedakan dengan pasien BPJS yang mandiri berbayar itu loh. Iya Bu, biasanya kebanyakan juga kayak gitu Bu. Iya. Beda-bedakan gitu. Karena yang ini bedakan. Iya. Itu setelah kita konfirmasi dengan BPJS. Iya. Sama. Obatnya pun sama. Pelayanannya pun sama. Terus kalau dirawat di rumah sakit bagaimana? Kalau dulu kan pernah terjadi memang. Tetangga saya sendiri belum sembuh itu prediksi bukan dokter ya, karena kita kan taunya kalau masih misalkan pakai kateter itu loh, yang bantuan untuk pipis itu loh, itu kan berarti belum sembuh ya kalau menurut kita orang awam ya. Iya Bu. Itu dipaksa pulang dan malam-malam lagi karena sudah 3 hari itu. Kita pada saat kita pertemuan dengan stakeholder kita sampaikan, ternyata yang di situ dari RSUD menyangkal tidak ada yang seperti itu. Ternyata memang di rumah sakit swasta dan itu tidak semua, hanya beberapa gitu. Nah sekarang setelah kita ikut gabung dengan program ini, kita dampingi pasien seperti itu sampai 5 hari, 6 hari. Kalau memang dirasa belum sehat, memang masih bisa dirawat di rumah sakit tersebut tanpa dipaksa pulang seperti itu. Dan hebatnya kekuatan Fatayat itu ya yang saya rasakan ya. Kemarin itu ada suatu cerita ini Mbak ya. Ada teman kami dari Fatayat yang suaminya itu sakit. Pada saat itu kita baru berfatayatan di Kajen. Nah, ditelepon kan itu kalau suaminya masuk rumah sakit. Itu masuk rumah sakit diantar temannya tanpa ada keluarganya. Di situ itu di UGD dari siang sampai malam itu belum dapat bed. Padahal pada saat kita cek di mobile JKN itu ya, kan ada ya aplikasinya itu. Kita tahu di rumah sakit ini ada berapa bed ya, yang kosong maksudnya, dan bisa ditempati orang yang sakit, ya kan? Ternyata setelah di situ teman saya sampai di situ bilang CS-nya penuh. Terus saya screenshot kan yang di mobile JKN itu, saya kirimkan ke teman saya, terus disampaikan ke CS-nya masih bilang itu update-nya kurang valid, seperti itu kan. Nah, padahal kita itu dari BPJS disuruh untuk mensosialisasikan semua masyarakat memiliki aplikasi mobile JKN supaya mengetahui update-update apa saja yang ada di BPJS, mengetahui keaktifan. Kadang kan digunakan nggak aktif, nah gitu kan, padahal sudah mau dirawat, sudah mau rawat inap. Nah itu kan terus menjadikan kasus harus ngurus di sini. Ternyata NIK-nya tidak
kalau bahasanya Dukcapil itu tidak online. Padahal itu belum update lah kayak gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal semacam itu kan kita pada saat kita sosialisasi itu disuruh untuk mensosialisasikan semua warga yang memiliki keanggotaan BPJS itu untuk mendownload gitu kan. Kalau boleh tahu Bu, itu BPJS JKN tadi ya Bu ya, mobil JKN. Mobile JKN ya. Itu fiturnya apa aja sih Bu? Oh ya, di situ ada pendaftaran anggota baru. Misalkan ada keluarga yang memiliki anak baru, melahirkan anak, bisa didaftarkan melalui situ tanpa harus ke kantor BPJS. Nah, memudahkan sebenarnya. Ya. Terus yang kedua itu misalkan mau daftar periksa, itu antriannya bisa di situ. Ya. Jadi ke tempatnya langsung dilayani, tidak antri-antri gitu. Yang ketiga, kita mengetahui rumah sakit terdekat dari posisi kita. Misalkan ada jatuh, atau kan kita tahu ya orangnya jatuh yang harus dibawa ke RS. Nah, kita cari di situ. Kita cari di situ rumah sakit mana yang paling dekat dengan posisi kita. Gitu. Yang keempat, kita mengetahui jumlah kamar yang kosong atau bed yang kosong di suatu rumah sakit. Gitu. Nah, saya teruskan tadi ya cerita saya tentang teman saya tadi yang suaminya dirawat di rumah sakit itu. Ya, waktu itu saya karena Pak Bona itu sudah pindah tugas, kita itu sekarang diganti dengan teman Pak Bona yang namanya Pak Hayut. Saya langsung matur Pak Hayut, Pak, ini ada kasus seperti ini, saya ceritakan kronologinya. Masuk siang sampai malam belum dapat kamar. Alasannya tidak ada bed. Padahal saya teliti, saya periksa di mobile JKN, itu di rumah sakit tersebut masih banyak tempat yang kosong. Pada saat itu Pak Hayut cuma bilang, mungkin belum update, gitu kan. Ini saya WA Pak Hayut jam 18 lebih 11 menit. Ini update-nya 18 lebih 07. Teman saya di sana 18 lebih 11 menit. Ini kan berarti masih update. Terus akhirnya Pak Hayut coba saya konfirmasi dengan pihak rumah sakit gitu kan. Terus akhirnya saya juga bilang gini, kalau ini tidak update nih Pak, nanti kalau saya sosialisasi di masyarakat, kalau Fatayat mensosialisasikan tentang mobile JKN, kami akan bilang apa adanya. Kalau ternyata fitur di mobile JKN itu ada yang tidak benar seperti ini. Di sini tertera bed sekian, tapi ternyata setelah di sana kenyataannya bednya 0. Saya bilang seperti itu sama Pak Hayut. Lalu Pak Hayut bilang, oh sebentar, coba minta KTP yang itu apa, yang sakit pasien gitu kan. Iya. Akhirnya KTP saya minta difoto kan ya, saya serahkan Pak Hayut. Terus Pak Hayut sebentar lagi beberapa menit gitu ya, WA saya, sekarang pasien sudah ada di kamar belum, sudah di kamar apa perawatan. Oke Pak, terima kasih. Nah ini kan dari sini hebatnya Fatayat seperti itu. Coba kalau kita nggak pakai nama Fatayat, orang biasa, nggak ada tindak lanjutnya. Setelah teman saya tadi di ruangan, beberapa dokter, beberapa karyawan dan perawat mendatangi, periksa dan minta maaf pada teman saya tadi. Secara keterlaluan banget ya Bu ya. Ya mungkin ya tidak menyalahkan juga ya, mungkin karena karyawannya itu belum belum mengecek secara langsung gitu atau gimana, takutnya nanti kalau bilang ada tidak ada, kita positif thinking saja ya. Itu kalau seperti itu menurutnya Ibu itu gimana sih Bu untuk mengatasi perihal seperti itu? Ya, kalau menurut saya janganlah dibeda-bedakan dalam menangani pasien. Memang seorang nakes ya itu memang luar biasa capeknya, ya kan. Namun
kita harus mengesampingkan rasa capek itu. Kita harus melayani masyarakat itu dengan full gitu ya. Kayak artis ya, capek tapi disembunyikan. Ya. Kita tetap smile gitu kan. Ya. Seperti guru kan seperti itu. Guru pun kan seperti itu ya. Ada muridnya yang yang jengkelin, tapi kan kita nggak boleh marah. Nah, seperti itu. Harusnya seperti itu. Tidak harus dikawal dulu baru seperti itu. Itu yang saya harapkan. Dan ini semoga di yang kedepannya ya, harapan kami ya seperti tadi, tidak usah diembel-embeli. Ini harus ditegur dari BPJS, harus ini gitu kan, langsung dilayani aja gitu menurut saya. Dan mungkin ya kalau mereka kenapa takutnya sama BPJS, karena kan semua rumah sakit ataupun semua vaskes ya itu kan khawatir kalau MOU dengan BPJS dibatalkan ya, karena kan pendapatannya lebih besar dari yang MOU daripada yang tidak ya. Kita sudah tidak terasa di penghujung Bu. Ini boleh dikasih closing statement Bu tentang ini ya. Oke. Harapan kami dari Fatayat NU Kabupaten Pati bagi masyarakat Pati khususnya agar melepaskan PBIKIS-nya apabila sudah dirasa mampu, dirasa cukup, dirasa sudah bisa membayar sendiri BPJS-nya. Dan bagi seluruh rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pati supaya meningkatkan pelayanannya baik di bidang pelayanan secara administratif dan juga pelayanan secara medis. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas waktunya sudah menyempatkan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.